Sahabat mau berbicara, telah berjalan kebijakan dari pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat melalui surat edaran dari Pak Bupati kemarin memberhentikan sejumlah ratusan tenaga kontrak daerah atau para TKD di lingkup OPD Kabupaten Manggarai Barat telah berjalan sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah. Tentu dalam hal ini ada beberapa anggota TKD di Manggarai Barat yang merasa bahwa mereka bingung apa kriteria yang ditentukan oleh kebijakan pemerintah ini hingga menjadi sebagai bahan evaluasi bagi mereka sehingga mereka layak tidak diperpanjang SK-nya, kurang lebih seperti itu. Dan di malam hari ini ya, salah satu anggota TKD di Kabupaten Manggarai Barat bekerja di salah satu dinas hadir di sini untuk menceritakan dan membagikan bagaimana situasi yang dialami oleh beliau saat diberhentikan. Telah hadir narasumber mau berbicara podcast begitu ya, berbicara tentang Manggarai Barat tentunya, dan lebih khusus ya di malam hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kebijakan dirumahkan para TKD. Abang John Jorema, selamat malam Abang. Selamat malam. Ya, luar biasa sekali. Bagaimana kabar? Sehat? Sehat lah ya. Kendati pun di situasi seperti ini semestinya memang ada beban psikologis begitu ya. Ya, dinamika kehidupan lah seperti itu. Oke, harus dinikmati ya. Terima dan harus dinikmati. Oke, luar biasa sekali ya. Sahabat berbicara ya, di malam hari ini saya berbicara tentang bagaimana kebijakan ini dan impact atau dampaknya terhadap para TKD. Abang John tenaga kontrak ya di salah satu dinas gitu ya. Dinas apa Jadi itu? Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat. Oke, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat. Sejak kapan Abang John bekerja di sana? Baik, Adeklis, saya menjadi tenaga kontrak di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat itu mulai tahun 2008. 2008. Saya mulai kerja dengan SK Bupati. Oke. Waktu itu. Dan selama 14 tahun kurang lebih saya mengabdi di sana, dan kurang lebih 10 tahun ya saya bekerja sebagai petugas lapangan. Oke. Di Rinca, di Komodo, kemudian di Setunca Bulang, dan di yang terbaru di Warangko. Oke. Dan saya menjalani itu dengan baik menurut saya. Tidak tahu menurut kepala saya ya, kepala pimpinan OPD saya. Oke. Iya. Kepala dinas maksudnya. Kepala dinas maksudnya. Kemudian saya Di sudah di Batu Cermin bukan? Batu Cermin juga. Ya, Batu Cermin kurang lebih 10 tahun ya. Oh wow. Kayaknya adek Luis masih SMA waktu itu ya. Saya ingat baik waktu itu saya juga melihat ya. Abang John selama bekerja di Dinas Pariwisata gitu ya. Ini totalnya berapa tahun ini? Kurang lebih 14 tahun ya. 14 tahun. 14 tahun. Dan saya aktif di lapangannya kurang lebih 10 tahun. Oke. Oke. Nah, dedikasinya Abang John selama di Dinas Pariwisata ini berkontribusi terhadap tentunya PAD lah ya, kurang lebih seperti itu karena lapangan kan. Itu spesifikasinya dulu waktu itu bagian apa di lapangan? Saya bekerja sebagai bagian di tiketing. Ya. Oke, retribusi ya. Retribusi daerah, melayani tamu secara direct di lapangan ya. Oke. Kemudian kami kerja di sana sistem rolling. Oke. 10 hari satu orang, baru ganti sama teman yang lain. Oke. Kemudian 10 hari lagi kami pindah ke objek yang lain. Dan 10 hari juga di kantor. Kadang 1 bulan di 3 objek wisata secara kontinu dia. Kalau teman berhalangan. Kemudian saya total pemasukan saya hitung hanya 3 tahun terakhir ya. Kurang lebih. Sejak tahun berapa itu? Sejak tahun 2019 yang saya hitung, kurang lebih saya menyetor uang ke daerah sebagai pendapatan PAD sebanyak 1.328.200.000. Wow. Itu terhitung 2019 sampai 2021. Belum mulai tahun 2008 atau mungkin kurang lebih 2010 lah saya menjadi petugas di salah satu objek wisata di Batu Cermin startnya. Ya, saya juga tidak tahu kalau dihitung semua itu kira berapa miliar.
Wow. Wow, artinya ini apa ya? Bagaimana kecintaan Abang John sebagai salah satu warga Manggarai Barat begitu ya terhadap pendapatan daerah kita dari sektor pariwisata begitu, hingga dedikasinya itu mengolek retribusi dari para pengunjung. Dan tadi disampaikan itu dari 3 tahun terakhir sejak 2019 itu 1,3 miliar 328.200.000. Wow, tentunya sahabat Norbicara ya kita apresiasi nih Abang John ini ya begitu. Tetapi kabarnya bahwa ini yang cukup memiluhkan ini Abang John, kabarnya Abang John sekarang itu tidak diperpanjang SK-nya ya? Iya. Atau sudah diberhentikan atau bagaimana statusnya sekarang? Saya yakin saya sudah diberhentikan karena saya tidak dipanggil lagi. Oke. Tapi proses pemanggilannya seperti apa saya juga tidak tahu. Oke. Mungkin lewat telepon kah atau lewat kirim SK baru yang sudah diterbitkan atau saya juga bingung. Oke. Ya. Apa yang membuat Abang John bingung? Kalau sebelumnya sih pemerintah kepada bupati sebelumnya kami diberi SK secara serempak. Lalu kami bekerja dengan gaji juga start dari bulan yang sama. Tapi kali ini saya tidak tahu ya. Saya ibaratkan seperti kandang domba, tenaga honor ya. Kami dimasukkan ke dalam satu kandang, lalu sang gembala mengeluarkan kami dari kandang itu, lalu setelah itu di mana domba saya, mana domba mereka, mana dombanya kamu, dipilah-pilah ya seperti itu. Lalu sebagiannya masuk dan sebagiannya dibiarkan entah kemana. Sama seperti seseorang yang ditelanjang ya di tengah jalan. Lalu semua toko pakaian tertutup. Saya tidak bisa bayangkan betapa bingungnya orang itu untuk mencari sehelai kain untuk menutupi bagian tubuhnya. Di sana ada rasa malu, di sana ada rasa kesendirian, dan di sana ada rasa kekecewaan dan segala macam. Dan itulah yang mungkin salah satunya yang sedang saya rasakan, kebingungan. Nah ini Abang John bahwasannya kebijakan dari pemerintah daerah kita Kabupaten Manggarai Barat ini memberhentikan ratusan tenaga kontrak daerah di Kabupaten Manggarai Barat ini itu atas dasar beberapa pertimbangan kriteria gitu ya. Salah satunya yaitu pendidikan gitu ya, latar belakang pendidikannya begitu. Yang SMA dikatakannya berdasarkan poin-poin yang termaktub dalam surat edaran Pak Bupati itu diberhentikan gitu ya. Lalu lama mengabdi gitu ya. Sudah itu dedikasi di setiap OPD dalam hal ini ya tentu di dinas yang tempat bekerja seseorang tenaga kontrak daerah. Dan yang berikut ya sahabat Nora bicara jika kita baca di sana kinerja begitu ya. Nah ini bagaimana ini? Kita tentu ingin mengetahui sahabat Nora bicara bagaimana Abang John tahu bahwa Abang John ini sudah tidak diperpanjang SK-nya atau sudah diberhentikan. Bagaimana sistem atau prosedur pemberhentiannya seperti apa itu Abang John? Saya juga bingung ya. Saya seperti ada kelas juga bingung seperti itu. Ya. Karena bingungnya alurnya sangat berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Ya, seandainya kontraknya tidak diperpanjang, pemberitahuannya seperti apa saya juga tidak tahu. Mungkin karena lewat telepon, yang dibutuhkan lagi berarti ditelepon sama kepala PD atau kepala siapalah. Lalu saya tidak mendapatkan telepon dari siapa-siapa. Tapi bagaimana kemarin Abang John bahwa saya sudah tidak bekerja lagi? Bagaimana Abang John tahu? Saya pernah telepon ke kantor. Kebetulan waktu itu saya melihat teman saya lagi apel di WA grup kami, WA grup dinas. Terus saya tanya, kok kalian masuk ya? Iya, kami ada dipanggil telepon kemarin. Dan saya bilang berapa orang yang hadir di sana? Kami ada 22 orang. Dan 9-nya tidak ada, termasuk saya. Dan waktu itu yang tidak dipanggil itu saya, teman saya. Tapi katanya mereka sudah panggil lagi, tidak masuk kantor tapi pindah OPD. Nah, dan ceritanya saya tidak tahu pasti atau mereka ditelepon lewat siapa, atau kalau misalnya di lobby ulang, lobbynya kemana, saya juga tidak tahu. Dan mungkin teman-teman saya tahu itu, tapi saya tidak tahu. Ya, intinya saya lagi bingung sih. Ya, sahabat berbicara yang menarik dari apa yang diceritakan Abang John ya.
ketika kita menjadikan poin-poin dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati di akhir tahun kemarin gitu, di mana kriterianya ya ada 5 poin di situ ya. Nah, Abang John minta maaf, kita harus clear gitu ya. Abang John latar belakang pendidikannya SMA, SMP, apa SD masuk kontrak? Saya sih D3 pariwisata. D3 pariwisata. Artinya tentu basicnya saya sih pasti sesuai dengan OPD-nya. Oke. Dan buktinya pas selama saya honor saya tidak pernah berpindah dinas. Saya 14 tahun di kantor yang sama. Karena saya yakin ini cocok dengan background saya. Kemudian dari lama kerja, rasa saya sudah lama sekali. 14 tahun itu tidak gampang. Ya, kemudian soal kinerja ya, saya punya kerja sih ada hasilnya. Dengan angka-angka, bisa dibuktikan dengan angka-angka. Sekalipun cuma 3 tahun yang saya utarakan, yang lainnya tidak. Ya. Tetapi apakah di dalam hal ini ya sahabat luar bicara ya, tentunya ini menyaksikan akal sehat begitu ya, bahwa di satu sisi Abang John sudah memenuhi kriteria begitu ya, dari latar belakang akademik begitu, sudah itu bidang akademik yang menjadi disiplin ilmunya Abang John ini ya pariwisata gitu ya, sudah lama pengabdian dan kinerja juga. Nah, tentu ini yang membuat akal sehat kita menyaksikan jadinya. Tetapi saya ingin mendapatkan semacam sebuah gambaran yang lebih jelas lagi nih Abang John. Saat pemberhentian Abang John ini, apakah ada semacam sebuah evaluasi dari dinas terkait, dalam hal ini dinas pariwisata, yang menyatakan bahwa di poin atau di kriteria ini Abang John sendiri tidak passing grade gitu, tidak menang, tidak lulus gitu? Ya, mungkin evaluasi itu dilakukan oleh dinas ya. Tapi memang sebenarnya pemberhentian kami itu dilakukan oleh seorang bupati. Karena kami dulu pakai SK bupati bukan SK dinas. Lalu kalau memang itu keputusan bupati, harus di keputusan ada di tangan kepala OPD yang baru. Ya, untuk mengatakan bahwa penilaiannya 100% benar, saya juga tanda tanya di situ. Karena kepala dinas kami belum bekerja sih, baru sekali, baru lantik dari kepala dinas. Lalu kalau selanjutnya Bapak kepala dinas yang baru yang menilai saya rasa untuk mendapatkan penilaian 100% saya rasa tidak. Kemudian kalau misalnya mengharapkan kepala bidang juga baru. Dari mana dia tahu tentang saya? Sementara saya sudah 14 tahun, mereka baru ada di sana. Kemudian untuk penilaian mereka bisa dapat 100% tentang kami, saya rasa tidak bisa. Itu hasil hitung-hitungan aja. Ya. Dan ini buat saya sih mungkin ini kebijakan ACK aku tahu ya. Ketika saya bukan siapa-siapanya dia atau siapa-siapanya mereka, ya saya tidak dipanggil dan tidak dibutuhkan di sana. Ya, karena yang dibutuhkan adalah ACK aku tahu, metadaku, kaedaku, makwiraku, inangdaku, amangdaku, sesuai dengan kriteria-kriteria yang mereka sediakan. Sekalipun kriteria itu tidak masuk dalam kriteria yang formal seperti yang diceritakan tadi. Nah, ini masih banyak yang SMA yang dipanggil kembali. Kemudian yang S1 dikeluarin. Seperti itu masih ya. S1 perpajakan. Dan sudah lama di dinas pariwisata juga dikeluarkan. Saya juga tidak paham. Kira-kira dari sisi mana bisa mereka nilai seperti itu. Ya. Oh wow. Ya, publik Manggarai Barat tentu yang bisa memberikan penilaian ini ya Bang John ya. Ya, mau berbicara tentu hanya menyediakan ruang begitu ya, untuk kita menggali gitu lebih dalam dan lebih jauh lagi bagaimana nasib para TKD dan lebih khusus Abang John. Bagaimana perasaannya sekarang Abang John ketika tidak dipanggil lagi? Kalau saya sih biasa-biasa aja. Karena saya ini anak petani. Dan saat ini juga saya sudah jadi petani. Ya, kebetulan saya punya banyak kemampuan lah. Saya bisa bahasa Inggris, bentar lagi bisa saya jadi guide. Keterampilannya banyak bisa lah jadi sopir. Punya mobil juga. Saya bisa jadi petani. Saya punya sawah. Kemudian saya punya kebun cengkeh dan lain-lain lah. Intinya
dengan pemecatan ini saya tidak menolak dan mungkin ini juga jalan bagi saya untuk menjadi petani yang sukses. Tapi bagaimana dengan teman-teman saya yang lain? Sebenarnya saya kalau pikir tentang diri saya cuma diam itu sudah cukup. Tapi saya berpikir bagaimana teman-teman saya di luar sana, di Pacar sana, di Rego sana, kemudian di Momol, kemudian di Terang sana, yang kehilangan pekerjaan. Dan saya rasa masalah ini adalah masalah kemanusiaan. Ya. Karena mengapa saya bilang masalah kemanusiaan? Karena dalam masalah ini ada banyak hal yang menjadi rusak atau menjadi salah, terutama ketika ini tidak dihandle dengan baik. Satu, pemecatan seperti ini berdampak pada pertama pendidikan. Ada berapa banyak anak-anak tenaga honor yang ada di bangku kuliah? Kalau bisa dihitung silakan. Dan mereka-mereka itu akan kehilangan masa depan, kehilangan harapan. Dan juga negara ini jadi rugi dong. Mereka juga akan jadi pengangguran ke berikutnya setelah orang tuanya. Kemudian ada berapa anak yang kehilangan masa depan, ya, karena orang tuanya sudah tidak bisa berdaya. Kemudian seberapa banyak anak ibu hamil yang sedang mengandung dan asupan gizi bayinya tidak terpenuhi. Itu harus dipikirkan. Karena mereka di rumah kan tidak punya pekerjaan gitu ya. Mereka itu adalah calon generasi Manggarai Barat, ya. Betul. Kemudian masalah perut. Ini yang sangat besar dan sangat banyak dialami oleh kami yang tenaga TKD yang dipecat. Untuk mendapat sesuap nasi harus bekerja keras. Saya juga tidak tahu kerjanya apa. Apalagi dengan situasi sekarang, situasi pandemi ya, Manggarai Barat sudah sangat sepi. Ya, untuk mendapatkan seorang tamu aja susah. Apalagi bule. Kemudian banyak orang yang bekerja di tempat yang sama. Di sana terjadi keributan dan mencari makan di tempat yang sama seperti itu peluang untuk ributnya sangat besar. Ya. Itu bagi kami yang masih tinggal di Labuan Bajo. Saya tidak tahu teman-teman yang tinggal di kampung-kampung sana, di desa, di kecamatan, kira-kira apa yang mereka buat. Saya yakin semuanya hidup dalam kekecewaan, hidup dalam tidak tentu ya. Saya juga tidak tahu apa yang mereka start hidupnya dari mana. Nah, saya sendiri aja bingung apalagi mereka. Nih Abang John, ini yang menarik ini ya, bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memberhentikan para TKD ini itu berawal sejak 2021 ya. Dari pemotongan gaji para TKD ini ya. Itu dari 1.950.000 yang diterima hanya 1 juta gitu ya. Hampir 50% dipotong gitu ya. Nah, bagaimana yang dialami oleh Abang John sendiri selama 5 bulan itu? Ini yang sangat saya tidak mengerti. Ya. Saya tidak tahu mereka bupati secara pemikirannya seperti apa. Pada awalnya diberitakan bahwa kami akan diberhentikan. Kami siap. Kemudian tidak lama kemudian honorarium kami harus dipotong. Hampir 90% lah, 950.000. Dan kami bertahan hidup selama 5 bulan itu dengan gaji 1 juta. Saya tanya balik, apakah Adek Lois bisa hidup di Labuan Bajo ini, kota super premium, dengan gaji 1 juta? Dengan gaji 1 juta ya, parah itu ya. Saya tidak tahu manajemennya seperti apa. Otomatis banyak hal yang dikorbankan. Beli beras. Makan 3 kali, cukup 2 kali, ya, kadang 1 kali. Kemudian anak minta susu, tidak kasih apa-apa, minta ikan juga tidak kasih apa-apa. Ya serba susah lah. Belum listrik, tidak turun harganya. Kontrak gitu ya. Nah, belum lagi yang kontrak. Saya yang ngontrak misalnya tinggal di kos sendiri, gitu. Tinggal di gubuk sendiri aja sudah rasa susahnya seperti apa. 1 juta loh. Hidup di kota premium, serba beli dari A sampai Z. Ya, saya tidak bisa bayangkan teman-teman yang tinggal di kontrakan selama 5 bulan itu ya. Itu mereka mencukupi hidup keseharian mereka dengan apa? Terutama anak-anak yang masih kecil ya. Banyak hal yang mereka butuhkan
Anak-anak dari sekolah. orang tuanya, kemudian anak sekolah. Ya, saya juga bingung. Hidup mati pun tak mau. Wow. Serba susah. Serba Ini sulit proses gitu. pembunuhan yang sangat terstruktur buat saya ya. Ya, dan sangat keji. Belet sekali kat be. Prosesnya sadis. Ya, saya secara pribadi, kalau memang ini sebuah kesalahan dari seorang Bapak Bupati, saya memaafkan. Oke. Tapi kalau ini berdasarkan hasil sebuah kebohongan, maka sampai kapanpun saya tidak akan memaafkan itu. Karena kebohongan yang di awal akan ditutupi oleh kebohongan yang kedua. Oke. Dan kebohongan yang kedua juga akan dicari kebohongan ketiga untuk menutupi kebohongan kedua. Dan lama-lama ini hanya jadi bupati tukang bohong. Ya, saya juga tidak setuju punya bupati seperti itu. Dia harus mampu memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat. Kami seorang TKD saja sudah mampu memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat di Manggarai Barat. Iya. Pada saat kami dipotong gaji, disunat gaji kami kurang lebih 50%. Iya. Dan kami pun tidak berkata-kata. Kami Tidak pun ribut diam. gitu ya. Karena kami berpikir mungkin ada hal yang urgent soal keuangan daerah. Kalau memang itu alasannya. Tapi saya rasa dari kalau soal ke urgent keuangan daerah saya rasa tidak. Daerah ini masih punya cukup uang loh. Kenapa saya bilang cukup uang? Karena di saat yang sama banyak proyek-proyek yang dikerjakan. Pokir DPR dinaikkan dan banyak hal lain. Terus kami dibunuh, dikubur di akhir tahun dan di awal 2022. Ini sangat memilukan. Wow. Iya. Wow, speechless ya. Sahabat Muara Bicara, memang inilah realita dari Manggarai Barat yang terjadi hari ini begitu ya. Dari pemotongan gaji para TKD selama 5 bulan begitu tadi disampaikan oleh Abang John, ya tidak bisa dibayangkan bagaimana manajemen keuangan sebanyak 1 juta untuk bertahan hidup di Labuan Bajo, di mana di satu sisi kebutuhan kehidupan keluarga begitu ya Abang John ya. Kita bisa bayangkan kalau seandainya anak-anaknya sekolah ratusan atau ribuan ya, kontak daerah kita yang memiliki anaknya sekarang itu SMA atau kuliah begitu ya. Bagaimana untuk kelanjutan, atau mungkin mereka sedang ada yang kredit di koperasi mungkin ya, melakukan pinjaman gitu. Itu lebih parah, Dek. Ada sekian, saya juga tidak tahu, coba cek di setiap koperasi yang ada di Manggarai Barat ataupun juga di bank. Dari total tangga honor yang ada sekarang kira-kira secara khusus yang diberhentikan, kira-kira ada berapa orang yang masih punya kredit di bank atau di koperasi yang harus dibayar. Lalu pembayarannya pakai apa? Wow. Pakai angin kah? Pakai kata-kata kah? Wow. Dan dalam hal ini apa yang pemerintah buat? Untuk ini kan jadi satu persoalan ke depan antara bank, antara koperasi dengan yang kredit, dengan teman-teman yang sudah dipecat ini, tidak lanjut kontraknya. Bagaimana solusinya supaya dia bisa bertahan hidup? Apa rumah yang sedang dia tinggal sekarang harus diambil dan dijual oleh pihak bank atau oleh pihak koperasi untuk menutupi utangnya? Paling tidak pemerintah harus memberikan solusi, menyediakan lapangan pekerjaan, BUMD, Perumda, masukin tenaga honor itu ke sana, bukan menyuruh keluar dan lepas. Kami ini jadi tenaga honor bukan karena mau sendiri. Kami titipan orang-orang terdahulu, sekalipun tanpa uji kompetensi. Ya seperti sekarang lah, ada sebagian juga mungkin yang masuk tanpa syarat dengan titipan seperti itu, seperti kami. Dan itu salah siapa? Dan kami ada di sana karena daerah ini butuh. Dan buktinya kami bekerja, bukan diam. Mungkin ada sebagian orang yang diam di dinas-dinas lain. Karena mereka juga bertugas lapangan. Giliran mereka ke kantor, kan kursinya mereka kan di lapangan, bukan di kantor. Mereka tidak salah kalau sampai di kantor mereka hanya duduk menunggu, sambil menunggu tugas berikutnya kemana. Seperti kami. Memang kadang kami kelihatannya nganggur ya di kantor.
Tapi sebetulnya pada saat kami ada di kantor, kami sedang istirahat lah. Dan teman-teman lain di lapangan dan kami ke kantor. Bantu teman-teman yang ada di kantor semampu kami. Nah sekarang ini Abang John, kebijakan ini tetap terus berjalan begitu ya. Harapan dari Abang John sebagai salah satu warga Manggarai Barat yang diberhentikan dari statusnya sebagai tenaga kontrak daerah oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Apa harapan Abang John kepada pemerintah kita? Harapan terhadap saya sih, para TKD ini. Yang pertama, pemerintah harus secara gentle ya, memberikan pencerahan, pengetahuan tentang kenapa kami tidak lanjut kontrak. Sekalipun itu pakai alasan PP 49 atau bagaimanapun, ya itu kami tidak tahu alasan seperti apa. Karena itu kami butuh pencerahan. Kemudian kami minta supaya Pemda, apalagi dengan kondisi krisis seperti ini, kami pengen berusaha. Teman-teman saya di jauh sana pengen berusaha, tapi startnya dari mana? Apalagi sudah 5 bulan kami dimiskinkan. Ya. Selama 5 bulan kami dimiskinkan. Lalu sekarang kami keluar. Nah, paling tidak kami membuat sesuatu itu ada modalnya. Sehingga saya minta kepada Pemda, ya uang yang sudah diambil, honorarium kami selama 5 bulan itu bisa kembalikan. Karena itu hak kami. Dan kami harus terima itu. Itu hak kami, karena kami sudah bekerja. Kemudian selama uang yang dipotong itu, honorarium yang dipotong itu, yang saya paham sih harus ada APBD perubahan, baru itu bisa dipotong. Bukan serta-merta harus dipotong ya potong. Tiba-tiba potong saja, makan saja, bagi saja, itu saya terima itu. Buat APBD perubahan baru potong. Mungkin itu sebuah aturan. Karena honorarium kami juga itu hasil produk dari APBD sebelumnya, pembahasan APBD sebelumnya. Sehingga kalau terjadi pemotongan harus ada pembahasan APBD perubahan. Nah, dan saya rasa ini aturan yang sudah diketahui oleh para pemangku jabatan, khususnya Pak Bupati. Tapi toh dengan tahu dan mau, dengan suka dan sengaja hal ini dilakukan, pemotongan tanpa syarat. Dan itu saya terima. Sehingga tadi yang diharapkan itu ya kembalikan uang itu kepada tangan-tangan tenaga kontrak yang dipecat maupun yang masih aktif sekarang. Yang kedua, buat teman-teman saya yang jauh di sana. Kita lihat ke kamera, Bang John. Jangan patah semangat, kawan. Ya, untuk semua para TKD ya. Ya, jangan patah semangat. Lakukan yang terbaik demi kehidupan kalian. Mari kita tetap menjaga keamanan Kabupaten Manggarai Barat ini. Apalagi Manggarai Barat ini adalah salah satu kabupaten super prioritas. Segala sesuatunya jadi prioritas dari pemerintah pusat. Dan dari kita yang nasibnya sial, ya, kita harus tetap menjaga keamanan itu. Karena keamanan Manggarai Barat itu sangat butuh. Kalau kita mau maju, Manggarai Barat harus aman. Dan mari kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan bakat kita, dan mari kita doakan. Ya, mudah-mudahan Pak Bupati bisa menoleh ke kita ya. Memberi sesuatu harapan, solusi yang baik yang gitu ya, membuat kita tersenyum lah. Luar biasa. Itu harapannya untuk pemerintah daerah gitu ya. Dalam hal ini pengambil kebijakan ya tentunya Bapak Bupati kurang lebih begitu ya. Sahabat Luar Bicara ya, luar biasa sekali sudah kita dengarkan ini curhatan gitu ya. Dan ini berdasarkan apa yang dirasakan, yang dialami begitu ya selama lebih dari 1 semester ya Bang John ya, menghampiri setahun ya. Pengalaman secara finansial dan secara psikologi gitu ya dari para TKD yang diwakili oleh Bang John. Bagaimana soal nasib mereka yang sekarang ini bergelantung gitu ya. Yang terakhir nih Bang John, bagaimana perasaannya Abang John? Abang John marah dengan kebijakan ini? Untuk marah sih tidak. Seperti yang saya bilang tadi.
kalau memang ini sebuah kesalahan dari seorang Pak Bupati dengan seluruh perangkatnya, maka kami memaafkan itu. Tetapi kalau ini hasil dari sebuah kebohongan, maka sampai kapanpun kami tidak akan menerima itu. Karena pekerjaan kalian nanti ke depannya hanya mencari kebohongan lain untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Dan ini sangat fatal. Untuk Manggarai Barat begitu? Iya. Manggarai Barat harus tidak boleh bohong. Tidak boleh bohong. Kerja dengan tulus. Karena sekarang mata dunia ada di sini. Saya ibaratkan Labuan Bajo itu sama seperti serpihan surga yang jatuh ke bumi. Dan itu pernyataan itu saya dapat dari sekian banyak tamu-tamu saya dari luar negeri selama saya berada di lapangan. Ketika saya minta apa kesan dan harapan Anda tentang Manggarai Barat, ya Labuan Bajo itu luar biasa, absolutely. Labuan Bajo itu sama seperti surga yang serpihan surga yang jatuh ke bumi, luar biasa. Wow, luar biasa ini ya. Ya, sahabat Luar Bicara ya, itu dia perbincangan kita ya. Saya bersama Abang John di malam hari ini tentunya ya, gitu. Terima kasih sudah menyaksikan Luar Bicara series begitu ya, berbicara tentang bagaimana perkembangan Manggarai Barat dan tentunya soal nasib dari para TKD yang hari ini ya hingga detik ini begitu ya belum ada kepastiannya begitu ya. Oke, kita ucapkan terima kasih ya. Jangan lupa subscribe dari Mawar Bicara Podcast channel YouTube begitu dan juga follow akun Instagram kita namanya Mawar Bicara Podcast, juga like and follow di akun Facebook kita ya. Terima kasih banyak ya. Salam mabar sejahtera ya, mabar bangkit, mabar mantap begitu ya. Harapan kita ya itu akan terjadi di tahun 2022 ini tanpa adanya KKN gitu ya, kolusi ya, korupsi dan nepotisme. Terima kasih untuk sahabat Luar Bicara ya. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Selamat malam.